Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktania Manzega. Nama saya Aura Salsabila. Nama saya Patria Putri Ananta. Nama saya Sultan Delagi Prananda. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang e-business, mata kuliah teknologi sistem informasi. Langsung saja ke materinya. Apa itu e-business? Pengertiannya, e-business adalah suatu kegiatan transaksi, jual beli, bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan konsumer, supplier, ataupun rekan bisnis. Atau arti lebih singkat dari e-business yaitu penggunaan teknologi internet dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Teknologi informasi dan komunikasi pada e-bisnis digunakan untuk meningkatkan bisnis perusahaan yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit maupun non-profit suatu perusahaan. E-bisnis dapat dikatakan juga sebagai iklan supaya para konsumen dapat membeli produk-produk perusahaan, sehingga e-bisnis sangat berguna bagi e-commerce karena dari bisnis yaitu untuk mendukung bagian-bagian pada perusahaan seperti bagian produk seperti finance, marketing, dan lain-lain. Jika perusahaan akan menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi dan sekaligus mengelola bisnis sehingga mendapatkan keuntungan. Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam dunia bisnis adalah bagaimana perusahaan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Permasalahan biasanya terdapat pada biaya distribusi lebih tinggi dibanding dengan harga aslinya yang berakibat merugikan produsen karena mendapatkan laba lebih sedikit dan kerugian juga pada konsumen karena konsumen akan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga seharusnya. Jenis-jenis e-business. 1. Government to government. Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintahan setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antara negara dan kerjasama antar entil-entil negara, masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain. Dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya lain sebagainya. Yang kedua, business to business. B2B adalah transaksi secara elektronik antar objek bisnis yang satu dengan objek bisnis yang lainnya. B2B disebut juga transaksi antar perusahaan. Transaksinya menggunakan ED, Electronic Data Interchange, dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi. B2B juga digunakan untuk pengiriman dan penerimaan berupa proposal bisnis. Yang ketiga, business to konsumen. B2B adalah kegiatan e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Transaksi penjualan dapat dilakukan di internet dan pemesanan langsung dilakukan oleh konsumen dengan melihat harga-harga yang sudah tercantum. Consumer to consumer atau C2C adalah sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. C2C merupakan e-commerce yang telah menjamur di Indonesia. Consumer to business atau C2B, jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional, meliputi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual, berinteraksi dengan penjual tersebut, dan melakukan transaksi. Government to business atau G2B adalah suatu bentuk kerjasama antar pemerintah dengan para pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara online.
Business to government atau B2G. Sama dengan B2B disebut sebagai definisi pasar atau pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu pada iklan dan komunikasi berbasis web dan lain-lain. Pengertian strategi bisnis. Sebuah strategi bisnis biasanya adalah sebuah dokumen yang jelas mengartikulasi arah bisnis akan mengejar langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dalam rencana bisnis standar, hasil strategi bisnis dan tujuan dibentuk untuk mendukung misi lain dari bisnis. Sebuah strategi bisnis yang khas dikembangkan dalam 3 langkah, analisis, integrasi, dan implementasi. Faktor-faktor kunci dalam penyusunan strategi bisnis. Kekuatan sumber daya perusahaan, kompetensi, dan kemampuan kompetitif. Ambisi pribadi, filsafat perusahaan, dan kepercayaan etis manajer. Pengaruh shared values dan company culture dalam strategi. Hubungan antara strategi bisnis dengan strategi bisnis. Pertimbangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kondisi persaingan dan daya tarik industri secara keseluruhan. Peluang pasar dan ancaman eksternal perusahaan. Dalam membuat strategi aplikasi, kita tidak boleh hanya memfokuskan pada analisa terhadap teknologi saja. Hal tersebut sesuai dengan pendapatan Earl, Ward, dan Pepper 2002. Pemfokusan pada teknologi atau aspek bisnis saja tidak cukup dalam kesuksesan pembentukan strategi. Earl menyatakan bahwa jalur yang paling efektif untuk mencapai keuntungan strategis dari SI atau TI adalah dengan memfokuskan pada pemikiran tentang bisnis yang nantinya akan dihubungkan dengan SI atau TI. Dapat dimulai dengan menganalisis masalah-masalah bisnis yang ada, sekaligus dengan perubahan lingkungannya, dan menyadari bahwa SI atau TI adalah hanya salah satu bentuk solusi yang ditawarkan. Perencanaan dan pengembangan e-bisnis. Perencanaan dan pengembangan e-bisnis mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin. Ini merupakan hal paling dasar yang harus disiapkan sebelum memanfaatkan e-bisnis. Membangun halaman web untuk membangun jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Manajemen teknologi e-bisnis. Pada dasarnya, dalam proses pembangunan dari pengembangan e-bisnis diperlukan suatu manajemen sistem informasi yang baik, efektif. Dalam proses pembangunan dan pengembangan e-bisnis, manajemen teknologi menjadi hal yang tidak kalah penting di antara manajemen komponen sistem informasi yang lain. Teknologi informasi memiliki kontribusi penting dalam menjalankan proses sistem informasi e-bisnis. Kelebihan dan kelemahan e-bisnis. Kelebihan e-bisnis, akses mudah, menghemat waktu, lebih tepat sasaran, tidak membutuhkan modal besar. Kelemahan e-bisnis, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seseorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua daftar finansial yang ada. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi si korban. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan jumlah rekening orang lain ke rekening sendiri. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik.
Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.